Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kultum saya siang hari ini akan saya mulai dengan sebuah cerita. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan melalui suatu lorong di kota Baghdad pada zaman itu. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang terbaring di dekat selokan di pinggir jalan. Badan dan pakaiannya kotor serta kumuh. Tanpa diduga, pemabuk itu menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Sambil tersenyum ramah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Tentu Allah maha kuasa." Seolah-olah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemabuk itu bertanya kembali, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Dengan senyum penuh kesabaran, Syekh Abdul Qadir melayani pertanyaan pemabuk itu. Pasti Allah adalah zat maha kuasa atas segalanya. Untuk yang ketiga kalinya pemabuk itu mengajukan pertanyaan yang sama. "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Setelah pertanyaan yang ketiga dilontarkan, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis terseduh-seduh. Beliau bersujud kepada Allah lalu berkata, "Demi Allah, wahai saudaraku, Allah itu maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa." Setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membawa pemabuk itu ke pondokan dan memandikannya. Mereka juga diperintahkan untuk memuliakan dan melayani dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap dan tindakan sang guru, murid-murid itu pada heran dan penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang memberanikan diri untuk bertanya tentang rahasia di balik pertanyaan pemabuk itu. Mendengar pertanyaan murid-muridnya, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, "Wahai murid-muridku, maksud pertanyaan pertama pemabuk itu adalah, apakah Allah maha kuasa untuk menerima taubatku atau tidak?" Maka aku jawab, "Tentu Allah maha kuasa untuk menerima taubatmu." Sedangkan maksud pertanyaan yang kedua adalah, apakah Allah maha kuasa menjadikanku berada pada kedudukanmu atau makommu? Maka aku menjawab, tentu Allah maha kuasa untuk itu. Pertanyaan yang ketiga maksudnya adalah, apakah Allah maha kuasa juga menjadikan kamu berada di tempatku? Pertanyaan ketiga inilah yang menyebabkan aku menangis karena takut kepada Allah. Lalu aku jawab dengan hati yang bergetar, tentu Allah maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikan aku merasa aman terhadap rencananya. Semoga Allah terus selamanya menetapkan hidayahnya bagiku
dan tidak pernah mencabut hidayah tersebut dari dalam hatiku. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, setiap langkah atau perbuatan baik yang kita lakukan tidak lepas dari bimbingan dan hidayah Allah. Maka jika kita berbuat baik, jika kita telah melakukan suatu amal, janganlah kita sombong bahwa itu kita lakukan atas inisiatif kita sendiri, tapi hal tersebut terjadi karena izin dan hidayah dari Allah. Hidayah adalah bimbingan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk hambanya, yang berupa terbukanya hati dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Ia merupakan perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 178. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, hidayah ini tidak mungkin dibeli dan juga tidak bisa dipesan. Hanya Allah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada hambanya yang Dia kehendaki. Jadi pemberian hidayah merupakan hak prerogatif Allah kepada hambanya yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Hidayah adalah nikmat Allah yang hanya dianugerahkan kepada hambanya yang dikehendakinya. Namun demikian, hidayah ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, hidayah adalah merupakan hak prerogatif Allah. Sementara di sisi yang lain, hidayah itu tergantung kepada kemauan dan usaha manusia. Hidayah itu dicari dan bukan dinanti. Hidayah itu diburu dan bukan ditunggu. Kehendak Allah atas hidayah dan kesesatan tersebut tergantung kepada kemauan manusia itu sendiri. Allah telah memberikan segala potensi kepada manusia untuk bisa mendapatkan hidayah. Ada fitrah, ada akal yang dianugerahkan, ada hati dan perasaan, ada ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, ada pula diutusnya para rasul dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk terus mencari hidayah Allah melalui jalur-jalur yang akan mengantarkannya kepada hidayah tersebut. Di antaranya adalah melalui jalan bertaubat dari segala dosa yang telah dia lakukan dan menjauhi maksiat. Yang kedua, dengan memupuk iman yang ada di dalam jiwa. Yang ketiga, dengan terus mencari ilmu dan bermakrifah kepada Allah serta mempelajari agama Islam dengan baik. Dan yang keempat, dengan selalu mengakrabi Al-Quran, baik dengan cara membacanya, dengan memahaminya, mendalaminya, dan juga mengamalkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dikarenakan inti dan hakikat hidayah merupakan taufik dari Allah, maka berdoa memohon hidayah kepada Allah merupakan sebab yang paling utama
untuk bisa mendapatkan hidayahnya. Kita harus selalu berdoa agar selalu diberi hidayah oleh Allah, sebagaimana yang selalu kita baca di dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebaliknya, keengganan atau ketidaksungguhan untuk berdoa kepada Allah di dalam memohon hidayahnya merupakan sebab yang menjadikan seorang hamba menjadi terhalang dari hidayahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, rasanya terlalu murah dan remeh jika kita hanya berdoa untuk harta maupun kedudukan dan jabatan. Mintalah sesuatu yang mahal, yang tinggi nilainya dan sangat berharga, yang lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, dan itulah hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk atau hidayah kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.